akan melihat apa yang ditakutkan. Kalau dia takutnya darah, maka setiap tembok-tembok keluar darah. Nah, setiap tembok-tembok keluar apa? Darah. Kalau dia takutnya itu adalah burung hantu. Tiap malam di rumahnya ada burung hantu. Kalau dia takut kelabang, maka kelabang-kelabang akan bermunculan di rumahnya. Kalau dia takutnya adalah suaminya selingkuh, tiap malam dia mimpi suaminya selingkuh sampai dia bunuh. Mana Sorgawi? Bagaimana praktek ilmu hitam? Secara otomatis tahu rahasia ilmu hitam. Suatu kali saya diminta sama kepala staf, itu bintang 4, jenderal. Waktu itu dia berkata sama saya, waktu itu di rumahnya, habis dari Binagraha langsung ke rumahnya. Waktu ke rumahnya dia ngomong sama saya, Pak Daud, rumah saya ini aman tidak? Ada kuasa gelap enggak? Di situ ada ajudan, di sampingnya ada kawannya dia. Saya berkata, tempat ini ada setannya, ada santetnya. Saya dengar Pak Daud kan ahli ilmu hitam santet. Buktikan santetnya ada. Kelenger enggak darah? Nah, untuk membuktikan itu yang paling susah, betul? Betul? Kalau hanya ngomong, aku ngelihat ini. Ngelihat itu mudah. Buktikannya setengah mati, betul? Saya ngomong sama jenderal ini, kepala staf ini. Bintang 4 itu. Jenderal, ini kan kolam ikan jenderal. Ikan yang mana untuk jadi uji coba? Gitu dah. Pilih yang bagus lah gitu. Tunjuk yang paling bagus lah. Nah, temannya tunjuk, itu Pak Daud, yang bagus itu loh kan yang itu. Ya udah. Langsung saya doa, demi nama Yesus, kami ikat. Masuk, blek. Ikannya langsung mati. Begitu mati, dan ingat itu ikan yang paling mahal. Ikan koi. Langsung dia ngomong, ini kena saya gimana Pak Daud? Ya mati aja lah. Ini santet, iya. Pengirimnya siapa? Oh arah sini, nama ini. Kok bisa tahu Pak Daud? Bekas dukunnya. Nah, semua ilmu hitam itu dikirim, ilmu santet itu ada 3 tingkatan. Tingkat pertama, yaitu santet dasar. Nah, itu ada santet jenis benda-benda. Misalnya paku, jarum, pines, pocong, boneka, tali rambut, benda-benda, silet. Nah, itu jenis tingkat dasar. Kalau dikirim, pasti ada tanda bunyi. Kayak bola api merah itu, tepatnya di malam Jumat atau hari kelahiran. Swing, buar. Nah, yang mendengar ledakan itu, itulah yang dituju. Yang apa saudara? Yang di apa? Yang dituju. Bola api. Buar. Nah, dan setelah itu, tanaman pohon mati mendadak. Sas. Cirinya kena santet itu, begitu ada ledakan, tanaman mati mendadak. Ingat itu saudara. Buar, setelah itu tanaman mati mendadak. Kering. Pernah suatu kali ketua geng Jakarta, perang antar geng. Ada yang mati, lawannya kirim ilmu santet. Buar. Langsung tanaman seluruh rumahnya, pohon besar mati kering semua. Waktu itu saya tanya, dia orangnya tinggi, besar, gemuk. 1 kintal lebih. Saya diminta untuk dia ngomong gini, saya manusia enggak takut, tapi sama setan saya takut Pak Daud. Loh kenapa? Enggak kelihatan katanya. Saya ngomong, tenang aja urusan setan sama saya. Waktu itu orangnya gemuk, tinggi.
Tak doain, demi Yesus setannya keluar. Dia roboh, saya ikut roboh. Kenapa? Keberatan. Saya dari belakang tak kuat. Nah, setan keluar. Nah, cirinya santet tingkat dasar dikirim. Pertama ledaan, kedua adalah tanaman mati mendadak. Dan ketiga, mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Mimpi ketemu orang yang sudah apa? Mati. Keempat, dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi begitu dirongsen, langsung kelihatan ada pembekaan di perutnya. Bes! Paku, jarum, silet itu kelihatan. Kalau kawat, sekalipun dioperasi, kawatnya tetap bermunculan terus, tidak bisa habis. Saudara. Kawat, paku, dirongsen kelihatan. Saudara. Nah, perutnya besar. Begitu dirongsen, kelihatan benda-benda asing, logam. Jelas? Benda-benda apa, saudara? Asing logam. Kalau kawat, di kaki bisa keluar kawat-kawatnya gitu. Nah, dirongsen, kelihatan. Nah itu cirinya orang kena santet. Mimpi orang mati, ledaan, tanaman mati mendadak, ngimpi. Setelah itu ada pembengkakan, cek dokter tidak ada penyakitnya. Nah jenis ini ada kelemahannya. Wadah itu ledaan, duar, tidur di lantai, di tanah, lolos. Karena di bumi ini ada namanya gaya gravitasi. Apa saudara? Gaya apa? Gravitasi. Nah, bukan tingkat tetap kena adalah. Terus tanah, begitu bunyi duar, tidur di tanah, lolos. Tapi kena masuk angin. Nah, kedua, orang yang suka tertawa tidak bisa kena santet, saudara. Ngomong sama sebelahnya, jangan ketawa sendiri. Jelas? Orang yang suka apa? Tertawa. Nah, dan keluarga harmonis tidak bisa kena juga. Nah, harus ada hati apa? Gembira. Dan keluarga apa? Harmonis. Kelemahan jenis ilmu santet tingkat dasar ini, unsur benda-benda ini, itu benda logam masuk alam gaib, yang nyata menjadi maya, jadi batas ruang dan waktu, masuk dalam tubuh kembali ke alam nyata. Kelemahannya 3. Kalau untuk orang yang bukan Kristen, 3 ini, suka tertawa, waktu ledaan ada di apa? Tanah, udah kena ya udah bisa ada. Nah yang ketiga, mengampuni. Kenapa saya bisa nolong orang yang bukan Kristen? Karena tahu rahasia yang ketiga, mengampuni. Santet dikirim, semakin dendam, semakin kuat kekuatannya. Tapi kalau yang kena mengampuni, memaafkan, maka kekuatan itu menjadi netral. Makanya Alkitab berkata, mengampuni. Apa saudara? Nah, santet kalau keluar, itu biasa lewat buang air besar, mulut atau telinga. Dan kalau yang kena santet itu mengampuni, dia pasti tahu siapa yang nyantet. Karena ada namanya manusia, ada instingnya. Dia mau memaafkan, mengampuni, maka kekuatannya itu luntur secara bertahap, netral, itu 3 bulan. Asal namanya mau mengampuni. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Amin. Ngomong sebelahnya, mengampuni. Jelas? Makanya kalau ada orang kena santet tingkat dasar ini, saya ngomong gini, maukah kamu mengampuni orang yang nyantet kamu, yang mau membunuh kamu? Selesai itu udah. Istrinya cinta sama suaminya, namanya kekuatan cinta. Itu juga bisa mengalahkan ilmu santet juga. Karena di dalam diri manusia ada namanya ikatan batin. Namanya harmonis. Jelas? Jelas?
rata-rata orang yang kena santet itu pasti orang itu ada dendam. Semakin dendamnya semakin kuat, semakin kekuatan waktu dikirim tambah kuat. Jelas? Tapi yang kena mengampuni, memaafkan, maka kekuatannya itu netral. Namanya tawar. Makanya kalau orang yang Muslim, Hindu, Buddha, kalau kena santet, saya diminta tolong untuk nanganin, saya kasih tahu ini kelemahannya, sembuh. Ingat, ngomong sebelahnya, kasih. Amin. Nah, ini yang tiga kalau yang bukan Kristen. Kalau kita orang Kristen di dalam Tuhan, ada namanya kekuatan Elohim, kekuatan Tuhan. Nah, demi nama Yesus. Nah, kalau ada yang kena benda itu, kalau yang kena bagian perut, pegang bagian perutnya. Sini dah, pusernya. Nah, semua pegang pusernya sendiri dah. Ini saya doanya, darah Yesus. Hancurkan segala kutuk. Darah Yesus. Hancurkan segala mantra. Darah Yesus. Hancurkan segala jimat. Darah Yesus. Bebaskan. Demi nama Yesus. Roh-roh jahat keluar. Nah, biasanya benda yang dari alam gaib kembali ke alam gaib. Tapi kalau keluar fisik, biasanya lewat buang air besar, mulut, telinga. Nah, tapi yang kena bagian kaki, sini, itu doakan bagian telapaknya, sini dah. Kalau santetnya kawat biasanya di sini dah. Bagian telapak, saya pernah salah satu anggota dari partai, kena, minta tolong saya, kawat. Itu di rongsen ada kawatnya, dicabut, keluar terus. Dah. Saya ngomong, caranya gimana? Doakan di bagian apa? Telapak kaki. Nah, kalau yang kena bagian tangan, pegang bagian telapak tangan sini. Nah, kalau kena bagian kepala, kepala itu kayak mau pecah rasanya, Dara. Waktu di rongsen itu langsung kelihatan silet, paku atau kawat. Itu doanya tepat bagian sini, pegang bagian sini. Bukannya sakit kepala. Nah, ini kelemahannya. Jelas? Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Nah, ingat cirinya apa? Bola api. Di hari kelahirannya. Orang Jawa wetonnya atau malam Jumat. Tepat kira-kira jam 12 jam 1. Bes kelihatan. Jenis santet tingkat dasar ini kalau orangnya di luar pulau tidak bisa kena. Karena harus ada izin mutasi pindah. Nyebrang laut. Nyebrang apa? Nyebrang apa? Laut. Tapi sudah terlanjur kena. Sekalipun di luar pulau tetap karena benda ini sudah terlanjur masuk. Nah, itu harus didoakan dan mengampuni. Tingkat dasar. Kedua, tingkat menengah. Santet tingkat menengah itu yang dikirim adalah roh intimidasi gila bunuh diri. Roh apa saudara? Roh intimidasi gila bunuh diri. Jenis ini kalau dikirim, beng, itu seperti pasir menyebar di atap rumah. Setelah itu hewan-hewan mati mendadak. Santet tingkat menengah kalau dikirim, hewan-hewan mati mendadak. Setelah hewan-hewan mati mendadak, yang bersangkutan mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Dan yang keempat, yaitu apa? Akan melihat apa yang ditakutkan. Kalau dia takutnya darah, maka setiap tembok-tembok keluar darah. Nah, setiap tembok-tembok keluar apa? Darah. Kalau dia takutnya itu adalah burung hantu. Tiap malam di rumahnya ada burung hantu. Kalau dia takut kelabang, maka kelabang-kelabang akan bermunculan di rumahnya. Kalau dia takutnya adalah suaminya selingkuh, tiap malam dia mimpi suaminya selingkuh sampai dia bunuh diri.
Karena yang dikirim adalah roh intimidasi, gila, bunuh diri. Nah, kalau yang ditakutkan adalah cacing, maka cacing-cacing berkeluaran di rumahnya. Nah, apa rahasia kelemahannya? Pertama, kalau yang dikirim itu adalah kelabang. Cirinya kelabang. Kelabangnya apa? Dibakar. Karena barang itu adalah lambang dari sang dukun. Jelas? 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 Suatu kali ada anggota calon partai dari DPR RI dikirim santet. Mulutnya keluar rambut-rambut. Setelah itu tiap malam ada burung hantu. Tiap malam. Sore burung gagak. Kau. Dan setiap mandi dia keluar batu-batunya dalam badannya. Karena dia orang Kristen, dia panggil pendeta. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Itu berbulan-bulan sampai manggil pendeta. Luar negeri, dalam negeri, ekspor import. Akhirnya saya diminta tolong. Saya lihat bapak ini yang nyantet itu pengertian. Kenapa? Bapak ini botak dikirim rambut. Mulutnya. Dia tanya sama saya, bagaimana cara mengalahkan ini? Saya nggak ngomong, mudah. Rambutnya apa? Dibakar. Kalau saudara ada pocong yang dikirim, pocongnya dibakar. Itu lambang dari dukunnya. Jelas? Jelas? Kayak yang dikirim itu cacingnya dibakar. Padahal itu burung hantu, tembak dor goreng. Itu lambang dari apa? Dukunnya, nyawanya adalah. Gagak, dor, selesai dah. Jaring itu. Yang dikirim itu lalukan dengan api. Apa saudara? Kena apa? Api. Karena itu lambang dari dukunnya, nyawanya adalah. Saya tanya sama bapak ini, bapak mau sembuh atau mati? Mau sembuh. Kalau mau sembuh ini caranya. Kelemahan tingkat ini adalah ikut saya semua. Yang ada, ikut saya. Yang ada dianggap tidak ada. Jadi apa? Lawan ketakutan. Cuek. Dikirim rambut, kumpul jadi wig. Bakar udah. Yang dikirim bakar. Dan lawan anggap tidak ada. Nanti ada suara-suara di telinga, roh-roh jahat di telinga bisikin. Anggap tidak ada, cuekin. Setan itu punya kelemahan. Pada waktu tidak diraukan, setannya bingung sendiri. Jelas? Jelas? Ngomong sama sebelahnya, jangan hiraukan setan. Jelas? Jadi kelemahan tingkat menengah itu pada waktu yang ada dianggap tidak ada. Apa saudara? Apa saudara? Waktu yang ada dianggap tidak ada. Itu dia lakukan ini maksimal 3 bulan pasti sembuh. Karena yang perlu dihadapi adalah jiwanya sendiri. Jelas? Jelas? Dan dilatih berperang demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Ingat saudara, kuasa darah Yesus. Amin. Amin. Jadi ingat, kalau saudara ada kasus itu, kebenaran itu memerdekakan. Baca Alkitab, jangan hiraukan. Anggap tidak ada, sembuh. Tapi kalau hiraukan terus, tambah jadi.
Karena akan dipancing ke alam dimensi namanya. Bisa gila. Jangan hiraukan. Jelas? Jelas? Ini yang kedua. Yang kedua ini adalah tingkat satu negara. Kalau orangnya keluar negeri, ada batas teritorial. Jelas? Kalau yang ini tingkat menengah. Yang ketiga, tingkat tinggi. Santet tingkat tinggi itu santet pusaka. Keris, tombak, atau mimis kumbang seperti kecil segini. Nah, begitu mantra diucapkan, des, itu kayak petir menyambar. Bung. Itu kayak sinar perak gitu. Kayak kilatan petir. Des. Des. 5 menit mati. Yang diserang apa? Jantung. Des, berhenti langsung, jantung berhenti. Nah, atau otak. Des, selesai. Pak, bagaimana nanganinya? Udah mati gimana lagi, Dana? Yang bisa lolos santet tingkat tinggi hanya orang yang hidup dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Nah, selama hidup saya yang bisa lolos dari santet tingkat tinggi, Gilbert, pendeta gemuk itu. Kenapa? Saya kalah sama dia. Saya dulu menguasai santet itu. Nah, kalau saya pernah berhadapan santet tingkat tinggi itu pernah. Itu tahun 2011. Ini pengalaman saya menghadapi santet tingkat tinggi. Suatu kali saya itu waktu ngawal presiden, saya ngawal almarhum Ibu Ani Yudhoyono sama Edi Wibowo, Kepala Staf Angkatan Darat. Dan bidang saya dulu itu ada tim pendahulu dulu. Sebelum presiden tiba, bus. Tim Evan namanya. Tim Aju, tim Evan. Lihat survei lokasi, analisa, data, pengumpulan, data intelijen, semuanya ada. Setelah itu, dan saya langsung telepon di 2 telepon. Kepala Staf Angkatan Darat, Edi Wibowo, sama Ibu Presiden. Izin Ibu, aman, baru mendarat. Itu tugas saya dulu Pulau Jawa sama Bali. Nah, luar pulau tidak. Nah, sekali ada di Makassar, 3 kali berarti. Terus bidang tim pendahulu dan anti teror, yaitu terorisme, penanggulangan teroris. Itu Nurdin M. Top, Dr. Asahari, setelah itu bom Jati Asih. Itu dulu waktu penugasan saya dulu. Zaman Pak SBY. Nah, masalah santet-santet, saya tidak terlalu dilibatkan. Karena apa? Beda keyakinan, ngerti tidak? Tapi suatu kali, di tahun 2011, ada yang mengirim ilmu kekuatan gaib yang tingkat tinggi dari India. Sai Baba. Dengs. Itu di kediaman Cikias, itu keluar asap, bes gitu. Ditanganin banyak orang, enggak bisa. Almarhum Edi Wibowo memberitahu, ini kekuatan mistiknya dari agama ini. Kita harus cari yang lebih tua, gitu lah. Nah, lebih tua dari agama itu apa? Animisme, dinanisme. Ada enggak yang aliran lebih tua? Ada. Siapa? Daud. Udah bertobat, masuk Kristen. Tapi sebelum bertobat, kepercayaannya dia sebelum ada agama ada di Indonesia. Dari garis keturunan ini. Itu ilmunya lebih tua. Animisme, dinanisme. Oh iya, yang tim pendahulu itu. Iya. Kok enggak pernah dikasih tahu? Lah kan selama enggak diperlukan untuk apa? Karena diperlukan baru di sini aja. Nah, udah saya dipanggil. Saya dipanggil.
Saya lihat. Pak Daud, ini jenisnya apa nih? Ini ilmu gaibnya seperti ini, arahnya ke presiden. Terusan pengirimnya cirinya seperti ini, nama ini. Tepat. Intelijen juga memberitahu kita. Oposisi lawan kita ada di sana. Langsung beliau langsung ngomong gini, Daud, kamu bisa kalahkan enggak? Saya berkata, Bu, ini ilmunya setara dengan saya sebelum bertobat. Sama, seimbang, iya. Kalau dalam pertarungan ini saya gugur dalam tugas, saya minta anak saya dikuliahkan sampai selesai. Itu aja. Langsung beliau ngomong, baik, lebih dari itu saya lakukan. Bu, tapi kalau dalam pertarungan ini pasti ada yang mati, Bu. Nah, ingat, tugas kamu adalah menjaga presiden dan keluarga. Kamu pengawal di sini. Dan tugas kamu, ingat sebagai pengawal presiden, harus siap menjadi tameng hidup presiden. Jelas? Jelas. Lakukan tugas. Ya udah, siap Ibu. Kamu bisa tani berapa lama? 3 bulan. Yang mati dia atau saya. Udah. Karena itu pertarungan hidup dan mati, saudara. Saya minta pulang ke Solo dulu. Saya lihat istri saya, tapi saya tidak ngomong, saudara. Aduh, bakal jadi janda ini. Kalau saya mati jadi janda ini. Anak saya perempuan tak lihat. Karena ini pertarungan melawan yang setara, saudara. Seimbang. Udah. Ada apa, Pak? Tidak apa-apa, saya gitu. Rangkul gini-gini. Dan waktu saya jaga presiden itu sebulan sekali baru pulang, saudara. Itu hanya 3 jam, 4 jam aja. Langsung pasukan khusus dari komando, langsung jemput, berangkat lagi. Tiap bulan, pulang sekali tok. Untuk pertarungan ini saya siapkan di Jakarta, saudara. Disiapin tempat, saudara. Hari pertama, ini pertarungan ini, saudara. Ular-ular dulu berdatangan, kobra adalah. Saya doa apa? Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, sucikan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Das. Keluar adalah. Dan waktu itu, saya masih ingat, saya ngomong sama almarhum Ibu Ani, sama ngomong sama Edwi Bowo. Pak Edi, ini kalau saya perang ini pasti ada yang mati loh. Daud, aku percaya kamu pasti naluri insting tempur kamu masih ada. Itu mendarah daging ke kamu. Orang naik sepeda, bisa naik sepeda. 15 tahun tidak naik sepeda. Begitu naik sepeda langsung terbisa, ya kan? Nah, kamu dulu kan ahli santet, membunuh tanpa jejak. Hanya sekarang kamu dikasih sepeda, sepedanya setan atau dari Tuhan, gitu aja kan? Waduh. Sekarang sepedanya kasihkan kamu mau milih mana? Ya saya pilih Tuhan lah, betul enggak? Ya udah, kamu kan tahu teorinya, tahu caranya. Oke, baik. Wah, langsung jalan, saudara. Hari yang kedua, itu doa puasa 3 bulan, saudara. Wow, dewa tinggi besar. Ada ular kobra di sini, pakai trisula, lempar, peng, kena bagian kaki saya, sakit saya, pincang. Saya doa darah Yesus keluar lagi, Yang ketiga, dewa bertangan banyak, saya tangking demi Yesus setan keluar. Nah, baru saya gunakan teknik membunuh lawan dan kekuatan lawan. Nah, itu ada senjata rahasia saya sebelum bertobat. Tapi itu bukan ilmunya yang saya pakai, tapi tekniknya. Apa saudara? Tekniknya, cara mengembalikan ilmu. Karena ada caranya itu saudara. Tapi itu rahasia, nggak bisa saya kasih tahu. Cara mengembalikan ilmu. Membunuh lawan, semakin lawan kekuatannya hebat, matinya tambah cepat. Saya kumpulkan kekuatan lawan dulu.
Nah setelah itu saya kunci. Doa. Demi nama Yesus. Kembali ke asalmu. Beng! Kaca itu hancur semua adalah. Kayak pasir itu. Des! Jadi kas saya itu satu. Jantung berhenti adalah. Deng! Saya lihat lawan kalah. Terasa. Des! Mati. Saya telepon ke Ibu Presiden. Izin Ibu. Target sudah selesai. Jam sekian. Langsung almarhum Edi Wibowo. Oke, atase akan mengecek kedutaan, kita suruh ngecek semua. Intelijen arahan jam sekian, Daud ngomong jam sekian. Satukan, oke. Tepat waktunya, jamnya sama, perkataannya sama. Oke. Berarti bukan mati kebetulan, mati beneran. Lawan kamu Daud, mati. Setelah saya bawa mati, beliau ngomong sama saya, Daud, 3 benua aja mati, apalagi yang di Indonesia. Izin jenderal saya udah bertobat. Daud, kalau kamu tidak bertobat gimana ya? Kok diorder gimana tuh? Jenderal saya udah bertobat. Saya hanya gunakan tekniknya saja. Tapi kekuatannya kekuatan Tuhan, nama Yesus. Amin. Nah, setelah itu mulai baru saya masuk penangkal ilmu hitam sama almarhum Ibu Ani. Wes Daud bidangnya itu. Dulunya awalnya 2004 tuh tim pendahulu itu. Nah setelah itu 2011, 2013. Nah di dekat Patra Jasa, kediaman kepala staf ya. Nah situ saya disumpah, Daud, aku lihat kemampuan kamu itu membahayakan juga. Kau sampai digunakan lawan politik. Seumur hidup kamu tidak boleh menggunakan lagi, melatih, mendidik, dan membocorkan rahasia, mengalahkan lawan dengan kekuatan lawan. Karena ini kalau sampai ketahuan, rahasia ini banyak orang mati tanpa jejak. Nah untuk keamanan nasional, kamu disumpah dulu. Saya disumpah tidak boleh melatih, tidak boleh mengajar, tidak boleh membocorkan rahasia itu, cara menggunakannya. Nah, dan Edi ngomong cukup selesai sampai kamu. Itu perintahnya. Makanya sampai sekarang saya ditanya, Pak Daud gimana? Sama Mas Ibas, oh, ya baik pelayanan aja. Satu hal pesan saya untuk saudara, yang ngalahkan itu adalah kekuatan Tuhan. Amin. Nah, tapi rahasia tekniknya itu saya disumpah tidak boleh membocorkan. Itu ada caranya adalah. Nah, saya percaya buktinya sebelum saya bertobat ilmu saya tinggi, kalah sama pendeta gemuk, haleluya. Ngomong sebelahnya, haleluya. Nah, jadi santet tingkat tinggi, cara mengalahkannya adalah apa? Hanya orang hidup dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan. Mazmur 129. Terluput dari kesesakan, nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan.
Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mazmur 131. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, iya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 132. Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud, hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 134. Puji-pujian pada malam hari. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur 135.
Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya! Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel, umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Mana Sorgawi.